Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi pada Kas Channel. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas terkait dengan penulisan daftar pustaka yang kemudian terkait dengan kutipan dan penulisan footnote. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita harus pahami bahwasanya daftar pustaka itu adalah merupakan daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Dalam artian alfabetis itu adalah tersusun mulai dari A sampai Z. Dia tidak terbolak-balik. Teman-teman sekalian, daftar pustaka ini diambil karena adanya kutipan yang kita kemudian butuhkan untuk memperkuat dari argumentasi yang telah kita tulis dalam karya ilmiah kita. Dan kutipan tersebut itu bisa didata ke dalam pembuatan atau penulisan footnote-nya atau kutipan langsung yang kemudian menyertakan identitas dari sumber kutipan tersebut. Baik teman-teman, yang pertama saya punya satu contoh makalah atau karya ilmiah. Ini hanya contoh saja teman-teman. Jadi penulisan daftar pustakanya itu masih semrawut, belum rapi. Jadi cara untuk merapikan, kalau misalkan kita menulis secara manual seperti ini, itu cara merapikannya adalah dengan cara memblok keseluruhan dari apa yang telah kita masukkan sebagai daftar pustaka. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke menu home. Setelah itu baru masuk di paragraf. Nah, di sini ada untuk spacingnya itu ada before, ada juga after. Maka untuk mengatur jarak antara daftar pustaka yang satu dengan daftar pustaka yang lain, maka kita harus naikkan spacing before-nya ini menjadi 6 atau 12. Seperti itu teman-teman. Ini kita ubah jadi 6 saja. Maka dia akan berjarak antara daftar pustaka yang satu dengan daftar pustaka yang lain. Nah, di dalam penulisan daftar pustaka itu terbalik daripada paragraf. Kalau paragraf itu dia menjoroknya di kata awal yang masuk ke dalam, sedangkan di daftar pustaka itu susunan kalimat di bawahnya itu baru kemudian dia menjorok ke dalam. Oleh karena itu cara untuk mengaturnya bagaimana caranya supaya dia seragam, agar dia rapi, maka tombol ini yang di bagian bawah ini teman-teman, segitiga di bagian bawah ini, itu kita tarik ke bagian dalam sampai dia rata. Oke, kita lepas. Maka dengan sendirinya penulisan daftar pustaka sudah rapi teman-teman. Baik, selanjutnya adalah saya ingin bahas terkait dengan fasilitas yang ada di Office Word untuk penulisan daftar pustaka atau daftar pustakanya itu tertulis secara otomatis. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Oke. Di dalam penulisan karya ilmiah itu biasanya ada kutipan. Dan kutipan inilah yang menyebabkan bahwa kita harus menulis daftar pustaka. Atau penguatan daripada argumentasi yang kita buat di dalam karya ilmiah kita. Biasanya terdapat di dalam pembahasan. Ini hanya satu contoh. Jadi langkah pertama itu yang harus kita buat adalah membuat current list. Kita masuk kepada reference dulu, lalu kemudian masuk kepada manage source. Nah, ini teman-teman adalah fasilitas untuk membuat referensi, data referensi yang akan masuk ke dalam karya ilmiah kita. Di sebelah kiri ini adalah data dari Office Word yang sudah ada. Bisa kita tambahkan dan bisa juga kita ambil dari sini untuk masuk kepada current list yang akan kita gunakan. Jadi yang akan kita gunakan di sini masih kosong. Contoh misalkan kita butuhkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Maka ini kita bisa pindahkan kepada current list kita, yaitu dengan cara mengcopy. Kemudian yang mana lagi kita butuhkan? Satu contoh misalkan yang ini kita butuhkan. Maka kita copy masuk ke dalam. Sudah dua referensi yang bisa kita gunakan. Lalu kemudian kita ambil lagi yang lain kalau misalkan kita butuhkan yang ini. Nah, sekarang bagaimana ketika ada referensi yang kita butuhkan tapi tidak ada di situ? Maka kita harus membuat baru dengan cara mengklik tombol new. Nah, ini ada pilihannya. Bisa dari buku, bisa dari jurnal dan lain sebagainya. Kita ubah dulu bahasa Indonesianya ini ya, ke dalam bahasa Indonesia. Ini dari buku atau bisa dari website dan lain sebagainya. Nah, kalau dari buku, maka kita harus mengisikan semua data-data yang diminta, seperti autornya siapa. Autor ini adalah penulis bukunya siapa. Lalu kemudian
judul bukunya apa, lalu kemudian tahunnya, tahun terbitnya kapan, kotanya di mana, dan publishernya, penerbitnya itu apa. Maka kita harus isikan semua. Contoh misalkan, kita buat sembarang aja ya. Contoh misalkan, ini untuk autornya taruhlah Muhammad. Lalu untuk judul bukunya Islam Agamaku. Lalu kemudian tahunnya 2000. Lalu city-nya di sini kotanya kita ambil Kendari. Kendari. Setelah itu untuk yang menerbitkan contohnya PT Ilmu Islam. Kita okekan ya. Nah, otomatis dia masuk ke sini. Berarti referensi kita sudah 4. Nah, kita okekan di sini. Kita cukupkan sampai sini ya. Kita cukupkan. Untuk pembuatan kutipan, caranya gampang teman-teman, yaitu menaruh kursor di mana kutipan yang telah kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita. Contohnya misalkan yang ini adalah kutipannya, maka kita taruh kursor di bagian bawah, lalu kita masuk kepada insert citation. Nah, yang mana kita butuhkan? Karena ada 4, maka di sini ada 4. Contoh misalkan Muhammad, maka di sini masuklah di sini. Lalu yang ini siapa lagi? Ini contohnya misalkan yang ini adalah yang ini kita masukkan. Selanjutnya ada lagi kutipan, contohnya misalkan di sini Undang-Undang RI contohnya. Nah, ini kutipan ini secara otomatis itu bisa kita tarik ke dalam daftar pustaka. Karena kita sudah masukkan 4, maka kita buat daftar pustakanya. Otomatis daftar pustaka yang kita gunakan itu ada 4, karena kutipan yang kita ambil adalah 4 buah. Bagaimana caranya menuliskan daftar pustaka? Yaitu dengan cara mengklik tombol bibliografi. Lalu kita pilih jenis daftar pustaka yang mana yang kita inginkan. Kita ambil yang ini contohnya misalkan. Nah, secara otomatis ini sudah masuk. Selesai deh. Selanjutnya kita coba untuk membuat footnote. Bagaimana caranya untuk membuat footnote dari kutipan yang telah kita buat? Caranya gampang teman-teman. Tadi kita sudah buat kutipannya di bab pembahasan. Ini ada Pak Muhammad ya. Pak Muhammad ini adalah satu contoh kutipan. Nah, kutipan ini kita coba buat footnote-nya, tetapi tidak kita sertakan di akhir dari kutipan keterangannya, tetapi dia keterangannya masuk ke dalam footnote. Caranya gampang, yaitu dengan cara masuk kepada reference yang ini teman-teman. Lalu kemudian insert footnote yang ini teman-teman. Nah, pada saat kita klik insert footnote, maka akan keluar satu catatan kaki di bawah halaman kita. Sedangkan keterangan terkait dengan satu itu juga tertulis pada kutipan yang kita tulis. Ini teman-teman, di kutipan yang kita tulis. Yang ini itu kita hapus saja karena kita tidak gunakan lagi. Pada saat menggunakan footnote, maka keterangan terkait dengan penulis dari kutipan langsungnya ini tidak perlu digunakan lagi. Kita backspace. Nah, untuk menuliskan di bagian bawah keterangan dari kutipan pertama, di sini kan kita ambil dari buku yang dikarang oleh Muhammad, dan buku tersebut itu kita ambil pada halaman, contohnya kita ambil pada halaman 15. Maka penulisannya adalah Muhammad, Islam Agamaku, Kendari 2000 halaman 15. Begitu teman-teman. Selanjutnya, karena kutipan yang kedua ini ada lagi, yaitu Mardiyah ya, tahun 2017, maka kita hapus untuk Mardiyahnya. Ya, kita masuk pada kutipan kedua. Ada cara gampang untuk memasukkan urutan daripada kutipan-kutipan berikutnya untuk di-input ke dalam footnote dengan cara menekan Ctrl tambah alternatif dan tambah F. Nah, maka dengan sendirinya maka kutipan yang kedua ini terinput di footnote kedua. Jadi di sini sudah tertulis 2. Ini yang 1 dan yang ini adalah yang kedua. Nah, jadi tinggal kita masukkan keterangannya di bawah.
Karena kita tadi mengutip Mardiyah, maka kita inputkan Mardiyah ke footnote kedua kita. Dan halaman yang kita kutip itu berada pada halaman 10. Begitu teman-teman. Jadi ini sudah tertulis 2 footnote. Begitu teman-teman. Terus kemudian ada lagi kutipan yang berasal dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Ini teman-teman ada kutipan. Maka kita buat lagi footnote-nya dengan cara menekan Ctrl tambah alternatif tambah F. Maka secara otomatis footnote ketiga muncul. Dan ketika pada referensi kita ambil pada halaman 40 contohnya, maka kita harus menuliskan ke footnote dengan halamannya, yaitu halaman 40. Nah, jadi deh teman-teman. Ini ya, oke. Halaman 40. Seperti itu teman-teman. Ada satu lagi untuk pengaturan footnote. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan footnote. Ada yang dikenal dengan ibid. Ibid itu merupakan sebuah catatan kaki di mana menerangkan jika catatan tersebut sama dengan catatan yang sebelumnya. Jadi contohnya misalkan ketika ada seperti ini ya teman-teman ya. Ketika ada catatan kaki yang pertama lalu kemudian di sini referensi, maka kemudian cukup kita tuliskan ibid. Ibid halaman sekian. Referensinya sama. Terus kemudian ketika dia diantarai dengan referensi yang lain, maka dia bisa dituliskan object, menuliskan nama pengarang, lalu dilanjutkan dengan object dan menyertakan halaman. Ada yang ketiga itu adalah logcheat. Logcheat ini adalah halamannya sama, tetapi dia diantarai dengan beberapa pengarang referensi yang kemudian kita input. Maka cukup dituliskan nama penulisnya dan kemudian logcheat. Logcheat ini halamannya sama. Kalau ibid itu halaman berbeda tetapi dia bersusun. Kalau object itu halamannya berbeda tetapi dia diantarai dengan referensi yang lain. Sedangkan logcheat ini halamannya sama tetapi dia diantarai dengan referensi yang lain. Saya kira seperti itu teman-teman untuk penulisan daftar pustaka, kutipan langsung maupun tidak langsung, dan juga penulisan footnote. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.